Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bunda harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar PAI tentang kisah keteladanan Wali Songo. Minggu yang lalu, pada pekan lalu, kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo. Nah, di sini Bunda hanya sedikit mengulang, mereview kembali apa yang sudah kita pelajari, dan nanti akan ada tugas yang Bunda berikan, ya. Oke, teman-teman, Wali Songo. Wali Songo itu adalah sebutan yang diberikan kepada ulama-ulama besar yang luar biasa. Nah, beliau itu adalah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ilmu, pengetahuan dan ketaatannya pada Allah pun sangatlah tinggi, gitu ya. Nah, di sini Bunda perlihatkan 9 wali atau Wali Songo. 9 wali yang nanti teman-teman hafalkan di sini ya. Ulama-ulama yang termasuk Wali Songo adalah 1. Syekh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik, Raden Rahmat alias Sunan Ampel, Raden Paku alias Sunan Giri, Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang, Raden Kosim alias Sunan Derajat, Ja'far Sodik alias Sunan Kudus, Raden Syahid alias Sunan Kalijaga, Raden Umar Said alias Sunan Muria. Nah, inilah yang nanti teman-teman hafalkan dan setorkan kepada Bunda pekan depan ketika kita sudah mulai masuk kembali. Tugas ini sudah Bunda berikan dan sudah Bunda sampaikan sejak minggu lalu sebenarnya ya Kak ya, cuma nggak masalah. Ini kita setorkannya di pekan depan aja. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita lihat. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Bunda coba untuk merangkum atau meringkas sedikit yang sudah kita pelajari ya teman-teman. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal dengan Sunan Gresik. Beliau adalah tokoh tertua dalam Wali Songo yang pertama kali ya menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, beliau menyebarkan agama Islamnya di Gresik. Raden Rahmat yang kedua atau Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Ali Rahmatullah. Beliau menyebarkan agama Islam di Tuban juga Surabaya. Ajaran yang terkenal pada Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah Moh Limo. Apa maksudnya Moh Limo? Moh dalam bahasa Jawa artinya tidak mau gitu ya. Kalau limo artinya 5. Maksudnya yang diajarkan Sunan Ampel di sini, yang paling terkenal di Sunan Ampel ini adalah Moh Limo, maksudnya tidak mau main. Mohon maaf, moh main, maksudnya di sini adalah tidak mau berjudi. Moh ngombe, tidak mau mabuk. Moh maling, tidak mau mencuri. Moh madat, tidak mau mengonsumsi narkoba. Dan moh madon, tidak mau berbuat zina. Nah, teman-teman harus ingat-ingat ini. Sunan Ampel atau Raden Rahmat telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus ingat-ingat moh limo. Kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang 5 yang dilarang oleh Allah. Ya. Selanjutnya ada Raden Paku atau Sunan Giri. Raden Paku nama kecil Sunan Giri adalah Raden Paku atau Jaka Samudra. Nah, mendapat pendidikan agama dari Sunan Ampel. Beliau belajar dari Sunan Ampel. Beliau itu diberikan julukan Maulana Ainul Yakin karena beliau sangat cerdas. Nah, karena kecerdasannya itulah beliau mendapatkan julukan Maulana Ainul Yakin. Sunan
Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri, Gresik. Sama ya seperti tadi Sunan Gresik mendirikan dan menyebarkan pesantren di daerah Gresik. Selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ayah beliau adalah seorang Sultan Mesir yang bernama Syarif Abdullah, ibunya Nyai Lara Santang. Beliau, Sunan Gunung Jati ini memperdalam agamanya di Mekah. Beliau diajarkan oleh ayahnya, dididik langsung oleh ayahnya. Saat berusia 20 tahun, beliau memperdalam agamanya ke Mekah. Setelah itu, beliau pergi ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Nah, beliau setelah itu, Syarif Hidayatullah dan ibunya uh, tiba di Cirebon. Dan pada masa itu, penguasa Nagari Caruban adalah pamannya sendiri. Setelah itu dinikahkanlah beliau dengan anak pamannya. Ketika pamannya meninggal, beliau diangkat menjadi raja di Nagari Caruban. Itulah Sunan Gunung Jati. Bagaimana dengan Sunan Bonang atau Maulana Magdum Ibrahim? Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau belajar di Pasai, Aceh, dengan Syekh Maulana Ishak. Beliau berdakwah di Tuban dengan menggunakan gamelan. Teman-teman tahu ya, gamelan ya, alat musik tradisional dari daerah Jawa Tengah. Nah, dengan gamelan ini Sunan Bonang mengajak para masyarakat yang ada di sekitar Tuban untuk masuk ke agama Islam. Salah satu lagu yang terkenal yaitu Tombo Ati atau yang artinya obat penawar hati. Teman-teman bisa browsing cari lagu Tombo Ati yang dinyanyikan oleh Opik. Nah, di situ obat hati itu ada 5. 1, membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat malam atau tahajud. Lalu berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keempat, rajin berpuasa. Dan yang terakhir, banyak zikir pada waktu malam hari. Itu adalah peninggalan Sunan Bonang yang sampai saat ini masih kita gunakan. Selain beliau berdakwah, ternyata Sunan Bonang ini juga seorang yang ahli dalam strategi perang. Nah, makanya beliau diangkat menjadi Panglima Kerajaan Demak. Berikutnya ada Raden Kosim atau Sunan Derajat. Beliau adalah putra pertama Sunan Ampel. Beliau berdakwah di Gresik. Dan setelah beberapa tahun, beliau pindah ke hutan belantara dan mendirikan mendirikan perkampungan. Beliau sangat arif dan dermawan. Nah, di nasihat Sunan Derajat atau Raden Kosim ini, nasihatnya adalah Bupang den simpangi ono catur mungkur, yang artinya jangan mendengarkan perkataan yang menjelek-jelekan orang lain. Nah, kita harus ingat-ingat nih apa saja yang tadi sudah disampaikan dengan apa-apa yang sudah dipesankan kepada kita ya dari Sunan Ampel, dari Sunan Bonang, Sunan Derajat dan yang lain sebagainya. Selanjutnya Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Beliau ternyata adalah seorang cucu Sunan Ampel. Beliau menggantikan ayahnya sebagai panglima perang, lalu meluaskan wilayahnya sampai Cirebon, juga Madura. Setelah tidak menjadi panglima, beliau berdakwah di Tajuk, lalu mengubah nama Tajuk menjadi Quds, dan sampai saat ini dikenal sebagai Kudus, kota Kudus ya. Masyarakat di sana masih beragama Hindu, maka beliau sangat menghormatinya. Sehingga sampai-sampai ketika Idul Adha kurban, beliau tidak mau mengorbankan sapi, tapi saat itu beliau mengorbankan
seekor kerbau. Dan beliau juga membangun sebuah masjid yang masjidnya, ornamennya, arsitekturnya juga masih berkolaborasi gitu ya, memadukan arsitektur agama Islam dengan Hindu dengan maksud agar orang-orang tidak terlalu kaget untuk menerima ajaran agama Islam dari Sunan Kudus. Selanjutnya yaitu Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Nah, Raden Said, terkadang orang juga mengenalnya Raden Said atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga ini adalah putra dari Bupati Tuban. Beliau adalah murid dari Sunan Bonang. Berdakwah ke Cirebon, lanjut ke Demak. Dakwah dengan memadukan seni wayang, dakwahnya memadukan seni wayang, gamelan, tembang Jawa, ukir-ukiran, dan batik. Tidak jauh berbeda dengan Sunan Bonang ya. Dia masih memadukan seni untuk mengajak masyarakat masuk ke agama Islam. Nah, tembang yang diciptakannya adalah ilir-ilir dan dandang gula Semarangan yang masih dikenal oleh masyarakat Islam di Jawa saat ini. Gamelan yang dibuat oleh Sunan Kalijaga bernama Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madu. Saat ini disimpan di Keraton Yogyakarta, juga di Keraton Surakarta. Gamelan ini juga disebut sebagai gamelan sekaten. Nah, kebetulan beliau itu suka dengan wayang. Nah, beliau juga menjadi dalang. Di dalam cerita itu biasanya orang ketika seseorang menjadi dalang, mereka biasanya menceritakan tentang kisah Ramayana ataupun Mahabharata. Tapi kali ini berbeda dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga membuat cerita sendiri sehingga ia bisa menyisipkan sedikit ajaran agama Islam, dan itu terus-menerus sehingga orang lain, masyarakat yang mendengarnya lama-lama tertarik dan ingin ikut masuk ke agama Islam. Yang terakhir adalah Raden Umar Said atau Sunan Muria. Sunan Muria ini adalah putra Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Maka akhirnya beliau diberi nama Sunan Muria. Dakwahnya di Pati, Kudus, Juwana, hingga ke pesisir Pulau Jawa. Dakwahnya sama dengan seni. Ciptaannya adalah tembang sinom dan kinanti, dan masih populer sampai saat ini di masyarakat Islam Jawa. Cara dakwahnya topongeli, mengikuti kegemaran masyarakat. Jadi ketika beliau berdakwah tidak serta-merta, beliau tidak langsung mengajak dengan cara paksaan, tidak seperti itu. Nah, inilah yang kita bisa lihat, keteladanan Wali Songo. Berdakwah dengan cara yang damai. Wali Songo itu berdakwah dengan cara yang damai, menyebarkan agama Islam anti kekerasan. Mereka tidak memaksakan Islam kepada masyarakat, namun mereka mencontohkan ya. Pada masa itu karena masyarakat Indonesia masih mayoritas beragama Hindu. Dengan sabar, dengan tekun, akhirnya mereka mengajarkan agama Islam yang akhirnya sedikit demi sedikit masyarakat mau masuk dan mau mengikuti ajaran agama Islam tanpa paksaan. Yang kedua, toleransi terhadap kebudayaan masyarakat. Para wali songo ini sangat toleransi. Mereka mengislamkan tradisi-tradisi yang sudah ada, ya. Tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam mereka tetap pelihara. Akan tetapi tradisi yang bertentangan pelan-pelan diubah oleh mereka dan disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Seperti itu. Karena pada masa itu masyarakat menyukai kesenian, khususnya gamelan dan wayang, mereka akhirnya menciptakan lagu, menciptakan tembang, akhirnya mereka
membuat cerita yang disisipkan dengan ajaran-ajaran agama Islam gitu ya kepada masyarakatnya. Yang ketiga, mereka pun menyantuni fakir miskin. Sasaran dakwah Wali Songo adalah rakyat jelata. Mereka kebanyakan hidup dalam kemiskinan. Wali Songo mengajarkan orang-orang untuk menjadi dermawan dan mengajarkan untuk saling sayang terhadap sesama. Mereka juga bersedekah kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masyarakat yang miskin mendapat santunan, mereka diberikan tanah untuk digarap, hasilnya juga bisa mereka gunakan untuk mereka makan, dan mereka pun diajak belajar tanpa dipungut bayaran sama sekali. Seperti itu. Menyantuni fakir miskin adalah perintah Allah. Toleransi terhadap sesama juga perintah Allah. Berdakwah dengan cara yang damai juga seperti itu. Maka itulah kita sebagai umat muslim pun harus meneladani apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Wali Songo. Baiklah teman-teman, Bunda rasa cukup sekian pembelajaran PAI hari ini. Teman-teman bisa menghafalkan nama-nama Wali Songo, nama-nama asli beserta aliasnya, nama aliasnya. Dan juga teman-teman bisa mengerjakan tamrinat halaman 158 dan 159 bagian A dan bagian B saja. Ketika kita masuk, bertemu lagi di kelas, kita bisa koreksi bersama-sama. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Jangan lupa, jangan menunda-nunda pekerjaan yang nantinya kamu akan kesulitan sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.